Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan mulai belajar tematik lagi. Sebelum belajar, silakan anak-anak siapkan buku tematiknya. Lalu, buka buku tematik halaman 35 tentang sumber daya alam di Indonesia. Silakan buka terlebih dahulu buku tematik halaman 35. Nah, Indonesia itu memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam seperti hutan, gas alam, lalu batu bara, terus juga lautannya. Nah, selain itu juga memiliki sumber daya alam mineral seperti nikel, emas, tambang, dan lain-lain. Jadi banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita akan mempelajari beberapa sumber daya alam tersebut. Nah, sumber daya alam di Indonesia itu beberapanya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, tetapi ada juga yang belum bisa dimanfaatkan karena terbatasnya teknologi dan kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Hutan. Kekayaan hutan di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia selain Brazil. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik tahun 2015, luas kawasan hutan di Indonesia mencapai 124.023.000 hektar. Namun, luas hutan tersebut mengalami penurunan yang cukup besar. Sejumlah sumber pemberitaan menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Hasil hutan tidak hanya berupa kayu, tetapi juga semua sumber daya hayati yang hidup di dalamnya. Hutan menjadi sumber pangan dan obat-obatan untuk kebutuhan saat ini dan masa depan. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan hutan sehingga bermanfaat untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Selanjutnya ada minyak bumi. Minyak bumi yang dikenal sebagai emas hitam merupakan cairan kental, coklat, atau kehijauan yang mudah terbakar dan terdapat pada lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi kendaraan bermotor dan mesin pabrik. Oleh karena itu, kamu perlu melakukan tindakan penghematan bahan bakar minyak bumi agar cadangannya tidak cepat habis. Lalu ada batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati dan tertimbun selama jutaan tahun. Di Indonesia, batu bara dimanfaatkan sebagai sumber energi. Cadangan batu bara di Indonesia mencapai 19,3 miliar ton. Kendala pemanfaatan batu bara di Indonesia adalah sosialisasi yang kurang tentang keunggulan batu bara dibandingkan bahan bakar minyak, yaitu persediaannya yang berlimpah, memiliki panas yang tahan lama, dan memiliki harga jual yang murah. Selanjutnya ada gas alam. Indonesia memiliki cadangan gas alam sebesar 151,33 triliun kaki kubik berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2015. Indonesia merupakan negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Negara tujuan ekspor gas alam dari Indonesia adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Lalu ada juga sumber daya laut. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan. Oleh karena itu, potensi kekayaan laut di Indonesia sangat berlimpah. Namun, pemanfaatan sumber daya laut di Indonesia belum optimal. Jika dibandingkan dengan negara lain, produksi ikan tangkapan Indonesia menempati urutan ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Peru. Untuk budidaya, Indonesia menempati urutan keempat setelah Tiongkok, India, dan Vietnam. Kekayaan laut Indonesia terlihat dari keanekaragaman hayati biota laut.
laut di Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang. Oleh karena itu, tidak heran jika Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tanaman jagung. Jadi, kita telah mengetahui bahwa banyak sekali manfaat dari tanaman jagung. Lalu, kita mengetahui daerah penghasil jagung terbaik dan terbanyak di Indonesia ada di daerah Madura. Nah, selain daerah Madura, ada juga daerah yang menghasilkan jagung terbanyak, yaitu Provinsi Gorontalo. Nah, di halaman 37 itu ada teks tentang produksi jagung tahun 2015 menurun. Nah, silakan anak-anak baca terlebih dahulu isi teks tersebut ya. Setelah membaca teks tersebut, kita mengetahui kapan produksi jagung itu menurun dan kapan produksi jagung itu meningkat. Nah, jika sudah dibaca, mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Silakan anak-anak buka di halaman 38. Nah, di halaman 38 di bagian kini aku tahu, di situ disebutkan tentang tempo. Nah, kita kemarin sudah belajar lagu menanam jagung. Kita sudah belajar apa itu birama, apa itu notasi, dan apa itu ketukan. Nah, kali ini kita akan mempelajari apa itu tempo. Silakan anak-anak buka di halaman 38. Jadi, notasi nada dalam lagu berhubungan dengan tempo lagu. Nah, jadi setiap lagu itu memiliki irama dan tempo yang berbeda-beda. Nah, di situ ada 9 jenis tempo. Silakan anak-anak baca dan perhatikan berbagai macam jenis tempo tersebut. Baiklah, itu saja materi kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.